Saya Ratu Atila. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep transaksi syuhud maupun rishwah. Transaksi yang haram zatnya atau syuhud adalah jenis transaksi yang objek atau barang yang diperjualbelikan itu sendiri haram dalam Islam, tanpa melihat cara atau proses transaksinya. Meskipun dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat, transaksi ini tetap haram karena zat atau hakikat barangnya memang dilarang oleh syariat. Oleh karena itulah, melakukan transaksi yang berhubungan dengan objek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap objek haram yang didapatkan dengan cara yang baik atau halal tidak akan mengubah objek haram tersebut menjadi halal. Transaksi dilarang karena objek atau barangnya yang haram. Ini terbagi ke dalam beberapa contoh. Yang pertama ada minuman keras, kedua ada daging babi, yang ketiga ada bangkai, dan sejenisnya. Para ulama juga menegaskan bahwa keuntungan dari transaksi yang haram zatnya tergolong sebagai harta yang tidak berkah dan haram untuk dimanfaatkan. Misalnya, seseorang yang membuka usaha minuman keras, meskipun dengan sistem manajemen profesional tetap dianggap berdosa, karena inti dari bisnis tersebut adalah transaksi syuhud atau transaksi barang haram. Selanjutnya ada transaksi rishwah. Rishwah atau suap menyuap adalah tindakan memberikan harta atau barang kepada seseorang, terutama kepada pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dalam pandangan Islam, rishwah dianggap sebagai perbuatan yang haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Tindakan ini seringkali digunakan untuk memanipulasi keputusan hukum atau mendapatkan hak yang tidak seharusnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, suap didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Contoh rishwah dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai situasi, seperti ketika seseorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat untuk memenangkan tender proyek. Dalam kasus lain, seseorang individu mungkin memberikan suap kepada hakim agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan dalam persidangan. Tindakan ini jelas melanggar prinsip keadilan dan dapat merusak integritas hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ridho Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bai najasi atau rekayasa permintaan. Pengertian jual beli najasi atau bai najasi adalah rekayasa pasar dalam teman, yaitu apabila seseorang konsumen menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Najasi digolongkan oleh sebagian ulama ke dalam jual beli yang menyebabkan terjadinya ghaban fahish atau penipuan dalam harga. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali, mengatakan Najasyi itu adalah seorang memberikan harga yang lebih pada barang dagangan dan dalam dirinya tidak ada maksud untuk membelinya. Dia hanya ingin memberikan manfaat kepada si pedagang agar ada pembeli yang melebihi dari harganya dan merugikan si pembeli. Menurut Ibnu Qudamah, perbuatan tersebut termasuk dalam praktek najasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang ikhtiar atau penimbunan. Nah, ikhtiar merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Juga diartikan dengan menimbun atau menahan agar terjual. Sedangkan definisi ikhtiar secara terminologi, para ulama memberikan makna pada ikhtiar tersebut diantaranya. Yang pertama, ikhtiar adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dan dengan menaikkan harganya. Lalu yang kedua, ikhtiar adalah membeli barang-barang yang kalau disimpan akan menimbulkan bencana seperti minyak dan makanan yang telah lalu kita pernah terjadi di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ikhtiar adalah membeli suatu barang dan menyimpan agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya dapat meningkat. Manusia akan mendapat kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut, seperti contohnya kelangkaan gas yang baru-baru ini terjadi. Lalu makna ikhtiar secara umum atau perbedaan mereka digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama menurut mazhab jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, Al-Limayah, Al-Kasani,
dari golongan Hanifiyah bahwa penimbunan barang hukumnya haram dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Dan yang kedua, menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafiyah bahwa penimbunan barang dengan hukumnya adalah makruh tahrim, di mana dengan penimbunan barang tersebut diperolehkan jika demi kemaslahatan manusia. Terima kasih. Ya, saya dengan Ahmad Rayhan. Saya akan menjelaskan tentang talaqi rukban. Secara etimologi atau bahasa, talaqi rukban dalam bahasa Arab terdiri dari dua, yaitu talaqi dan rukban. Talaqi berasal dari kata talaqiya yang berarti memenuhi dan melihatnya. Adapun rukban berasal dari kata rukban yang berarti segerombolan penunggang kuda atau unta yang berjumlah 10 atau lebih. Yang dimaksud dengan rukban dalam konteks ini adalah rombongan khilafah dagang. Jika digabungkan, maka talaqi rukban berarti melalui rombongan pedagang yang akan menuju ke pasar, kota, atau negara. Adapun secara terminologi atau secara istilah, talaqi rukban adalah pembelian barang dagangan dengan cara mencegah para pedagang dari desa belum mereka sampai di pasar dan sebelum mengetahui harga sebenarnya. Talaqi rukban juga bisa disebut dengan sebagai talaqi as-silai, suatu perselisihan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi barang dengan cara mencegah orang desa khilafah yang membawa barang dagangannya hasil pertanian seperti beras, jagung, dan gula sebelum sampai di pasar, agar ia membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui dengan harga yang berlaku di pasar. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang haram talaqi rukban diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu menghambat orang-orang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai ke pasar." Hadis riwayat Baihaqi.